Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, dimulai aja ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'du. Terlebih dahulu kita panjatkan salam hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melunakkan hati kita dan mengarahkan kita bergabung di webinar Kurma, Kuliah Umum Revitalisasi Iman dan Takwa yang ke-21. Betul ya, Bu Dr. Sulis? Saya gitu bersatu kali ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya serta inayatnya sehingga kita masih bisa menghirup udara di bumi Allah yang sangat luas. Apalagi tadi hujan ya, seger banget subhanallah. Dan senantiasa menghadiahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaat dan pertolongannya di akhir nanti kelak. Bapak, Ibu, good people Muslim, mari kita eh, mulai saja. Narasumbernya sudah ada ya. Saya baca narasumbernya mudah-mudahan nggak salah ya Pak. Dan tadi saya menghafalkannya panjang Siap, siap. seperti kereta ERT ya Pak. Ya, narasumbernya eh, em, kepada Bapak Doktor eh, Ustadz Abdul apa namanya Musni ya, Musni Wisnu. SHI SH ya S benar kan tuh? SHI SE MHI MEI dan MH Hmm. dengan tema The Living Fikih Islam of Nusantara. Silakan Bapak, monggo waktunya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih langsung ya. Masya Allah, luar Ya. biasa sekali. Baik, saya izin untuk share screen supaya nanti bisa kita lihat sama-sama. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini saya. Sudah terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Wa qala aidan ala la fadlu lil arabi ala ajami wala ajami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswada ala al ahmar illa bittaqwa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadal masa al mubarak wa hadal yaum al mubarak aidan.
Wa ana sa'idun jiddan hadzal yaum limadza li anna insyaallahu nabhas yata'allaq bi yakni ba'di dinina khasatan yakni yata'allaq bi al-fiqh al-islami kaifa haqiqatul fiqh al-islam yakni fil Islam wa khasatan yakni fi Indonesia. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir pada program Kurma Ramadan Syariah Community. Yang pertama tentu saja yang sangat kami hormati Bapak Ustadz Khalifur Rahman, ya, kemudian juga moderator kita yang sangat luar biasa Ibu Dr. Haja Ida Farida SE, ya, luar biasa sekali. Hari ini I'm extremely happy, ya, because we can discuss about the living fikih Islam in Indonesia. Ya, ini menjadi tema yang belum banyak dibahas, ya, khususnya dalam ruang lingkup Islamic law, ya, atau hukum Islam. Ya, ketika bicara tentang hukum Islam tentu saja we talk about the first is Syariah, the second is Vicky, and the third is Qanun. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, ya, dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa, ya, dan juga bersuku-suku. Untuk apa? Supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling takwa. Entah itu dari Arab, entah itu dari Jawa, dari Sunda, dari Padang, dari seluruh wilayah Nusantara dan juga dunia, yang paling bertakwa itu adalah takwanya. Nah, terkait dengan ketakwaan juga, salah satu dari indikator ketakwaan itu adalah orang-orang yang selalu, ya, menambah keilmuan. Ini sebagaimana ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. Ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah, ya, tidak selayaknya semua orang itu pergi untuk berjihad, ya. Kenapa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, hendaknya ada sebagian dari mereka yang pergi untuk apa? Untuk tafakuh fid din, ya, dan juga untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka itu kembali, mudah-mudahan mereka itu apa? Dapat menjaga dirinya. Ya, berarti Ibu Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan mengamalkan dari surat At-Taubah ayat ke-122, ya. Tidak semuanya mungkin pulang kampung, ya. Tidak semuanya juga mungkin ikut war takjil gitu, ya. Tapi sebagian dari kita itu talibul ilm, ya, menuntut ilmu, belajar menambah keilmuan, ya. Karena dengan menambah keilmuan ini terutama ya ulum kauliyah dan tentu saja sebenarnya juga ulum kauliyah dan juga ulum kauniyah juga, ilmu-ilmu yang sifatnya itu adalah wahyu dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya kealaman atau kemanusiaan itu sama, ya. Sehingga dengan belajar itu, ya, dengan belajar menuntut ilmu kita akan mengetahui bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. And we are as a Muslim, of course, ya, kita itu adalah rahmat bagi seluruh alam, sehingga kehadiran kita di mana saja, di rumah, di lingkungan, di sekolah, di kampus, ya, di pekerjaan, di kantor, di office, ya, di dalam kontribusi terhadap bangsa dan negara, itu adalah rahmat kita bagi seluruh alam. Naam. Kemudian kita juga diingatkan dengan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa? Mayuridillahu bihi khairan, ya. Siapa saja yang dikehendaki sebuah kebaikan, ya, sebuah kebajikan, yufaqihu fiddin, ya, maka akan dipahamkan tentang agamanya, mengetahui tentang bagaimana hakikat dari kita sebagai
manusia, sebagai hamba dan juga sebagai ya salah satu dari penanggung jawab di alam semesta ya. Kemudian juga kita diingatkan juga terkait dengan topik pada hari ini, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan the living fikih. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau bersabda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabiyu yub'asu ila qaumihi khosotan ya, bahwasanya para nabi-nabi yang lain, 24 nabi yang lain dan juga yang lain yang tidak disebutkan, mereka itu para nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Ya wa bu'istu ilan nasi amatan. Ya adapun aku yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk semua manusia, untuk seluruh alam semesta, bahkan dari kalangan jin dan juga manusia. Nah, terkait dengan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, ya bahwa faktanya beliau adalah dari Arab ya, dari Jazirah Arab sana. Tetapi beliau juga bukan orang yang fanatik terhadap bangsanya, sehingga beliau pernah bersabda, ala la fadla lil arabi ala ajami. Ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan dari orang Arab ya di atas orang Ajam. Wala ajami ala arabi. Demikian juga orang non Arab dengan orang Arab. Wala ahmara wala aswad. Tidak juga orang yang berkulit merah atau berkulit putih gitu ya dengan yang berkulit hitam. Wala aswada alal ahmar. Tidak pula orang yang berkulit hitam ya berkulit gelap dengan yang orang yang berkulit terang, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya, sehingga dari sini kita sudah bisa memahami bahwasanya Islam hadir ya adalah untuk semesta, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang India, orang Cina, orang Eropa, orang Nusantara, tetapi juga untuk semesta. Amatan au ilan nasi amatan, kemudian juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dari sini kita akan melihat bahwasanya Islam ini adalah agama yang paripurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Nah, ini jadi atmamtu lakum dinakum, sudah sempurna agama ini. Nah, bentuk dari kesempurnaan agama Islam itu adalah dimensi kesempurnaannya terletak pada dimensi akidah, syariah, dan juga akhlak. Jadi tercover antara bagian dari ini adalah masalah akidah, kemudian ini adalah masalah syariah, dan ini adalah masalah akhlak. Kemudian ketika kita bicara tentang syariah, dia sifatnya itu statis. Ya, ini syariah secara spesifik dalam ranah ilmu hukum Islam. Ya, kalau bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, itu dia secara etimologi saja. Ya, sementara syariah dalam konteks hukum Islam dia itu statis, dan fikih itulah yang dinamis. So we talk about the fikih ya, or Islamic jurisprudence. Nah, fikih ibadah itu sifatnya juga statis ya. Al aslu fil ibadati haramun illa ma dalil alal khil atau alal amr ya. Jadi asal dari ibadah itu adalah haram sampai ada dalil, ada dasar, ada argumentasi, ada ayat Al-Quran atau hadis dan juga ijma yang memerintahkannya. Kebalikannya dengan muamalah yang sifatnya itu dynamic ya, dia itu dinamis. Kenapa? Karena al aslu fil muamalati al ibahah ya. Jadi hukum asal dari muamalah itu adalah ibahah atau mubah atau boleh, terkait dengan apa? Antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan teknologi, terkait dengan mungkin perkembangan berbagai ilmu, manajemen, ekonomi, sosial, budaya, politik. Nah, itu adalah masalah-masalah muamalah yang dia itu dinamis dan hukumnya itu boleh sampai ada dalil, sampai ada argumentasi atau hujah yang memalingkannya atau yang mengaturnya atau yang mengharamkannya gitu ya. Jadi sampai halal awalnya menjadi kemudian menjadi kalau ada perintahnya menjadi haram dan yang lainnya. Nah, kemudian Islam
dan fikihnya. Jadi kita membedakan nih kalau dalam kajian ilmu hukum Islam itu ada syariah, kemudian ada fikih, kemudian ada konun. Nah, yang kita bicarakan adalah fikih. Ya, nanti kita akan tahu apa itu fikih. Jadi Islam dan fikihnya itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ketika kita sholat berjamaah di Turki misalnya, kita akan menemukan bahwa makmum di sana itu tidak mengucapkan dengan jahar, dengan keras, amin. Ya, tapi kalau kita di Indonesia dan beberapa wilayah lainnya, ya termasuk juga di Hijaz, ya itu membacanya dengan jahar, dengan keras, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya, nah itu adalah contoh bagian dari fikih, di mana itu adalah tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran was sunnah. Atau bisa juga dikatakan nanti al ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyah al muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Kita akan belajar sebentar ya. Nah, kemudian jadi Islam itu dengan fikihnya tentu saja itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan kita pahami di sisi lain, ya Allah Subhanahu wa taala tadi menciptakan manusia itu apa? Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di seluruh penjuru semesta. Ya, Maaf. mulai dari yang kulitnya mungkin gelap, ya ada ke arah ke hitam gelap, ya sawo matang, kemudian mungkin agak kuning, kemudian agak putih, kemudian putih pucat dan sebagainya. Pokoknya dari gelap ke terang warna kulit, kemudian juga mungkin tipe dari rambutnya, kemudian juga postur tubuhnya, semuanya itu adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk lita'arofu, untuk mengenalnya, mengenal tradisi mereka, adat mereka, budaya mereka, kultur mereka, agar kita saling memahami, ada tasamuh, ada toleransi di antara kita. Nah, ketika Islam ya dan fikihnya masuk ke Nusantara, ya dalam keadaan tentu saja masyarakatnya itu sudah memiliki adat, memiliki hukum, memiliki budaya tersendiri. Ya, sehingga terjadilah kemudian dialog, kemudian akulturasi, ya saling menopang, ya saling berkelindan, sehingga kemudian terjadilah di situ ada antara adat dan Islam dan hukum Islam ataupun fikih Islam lebih tepatnya itu saling bercampur. Nah, bagaimana nih dimensi fikih Islam ya yang ada pada masyarakat di Nusantara? Berarti the living fikih kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya ya dimensi dari fikih Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim khasnya yang ada di Nusantara ini. Oke, the living fikih in Nusantara. Kita akan bicara tentang bagaimana ya fikih yang hidup di wilayah Nusantara. Oke, ketika bicara tentang fikih Islam, kita dudukkan perkaranya dulu ya, bahwa yang namanya fikih itu adalah bentuk masdar fikhan atau fikhun ya, adalah dari kata fakiha yafqahu fikhan, yang maknanya itu adalah al-fahmu atau paham. Ya, boleh juga mengetahui lah ya, itu secara etimologi. Misalnya ada kata-kata fakuha yang berharokat domah, artinya itu adalah fikih yang menjadi sifat alaminya. Ya, jadi memahami secara alami. Ya, kemudian kata-kata fakoha ya artinya itu adalah memahami, mengetahui terlebih dahulu ya sebelum orang lain memahaminya. Naam, amma fil istilahin al fiqhu ya hiya au huwa ma'rifatu bil ahkami syar'iyatil alami amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Jadi yang namanya fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan sebuah dalil-dalil secara rinci. Ini fikih dalam perspektif ilmu, yaitu ilmu fikih. Adapun fikih dalam konteks produk, tadi saya sudah sebutkan, yaitu tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran was sunnah. Ya, pemahaman seorang mujtahid dengan metodologi yang digunakan
ya yang cara memahami yaitu dengan cara memahami Al-Qur'an dan hadis ya dengan metodologi yang digunakan dan menghasilkan satu produk hukum ya, satu produk fikih yang menjadi ketetapan di kantara mereka ya di madhabnya misalnya. Naam, ini adalah fikih Islam. Banyak sekali definisi dari fikih yang disebutkan. Saya ambil satu saja tadi yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat di bidang amaliyah yang praktis yang diambil atau yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, yang terperinci. Nah, maknanya apa? Berarti fikih itu adalah sebagai sebuah ilmu, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai sebuah hasil pemikiran, ide, gagasan ya dari seorang mujtahid tentu saja. Gitu ya. Ada juga yang menyebutnya al-fiqhu itu adalah al-fahmu wal farqu. Ya, jadi pemahaman dan juga pembedaan. Ya, ini menjadi banyak pemahaman, pembahasan ataupun juga takrif terkait dengan fikih. Tapi kita boleh dapat simpulkan bahwa yang namanya fikih Islam itu adalah sekumpulan hukum syara yang sudah dibukukan dari berbagai madhab yang empat atau madhab lainnya yang dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, baik itu dari fuqaha Madinah, kemudian Makkah, kemudian Syam, kemudian juga Mesir, kemudian Irak dan juga Basrah, termasuk juga fuqaha min Indonesia atau min Nusantara. Jadi fikih itu adalah dimensi hukum Islam yang merupakan hasil dari ijtihad seorang mujtahid. Sehingga kalau hukum Islam itu adalah Islamic law, sementara kalau fikih Islam itu adalah Islamic jurisprudence. Nah, jadi dipahami kalau syariat itu dia sudah qot'i, sudah baku, tidak bisa berubah. Sementara kalau fikih dia bisa berubah, ya taghayyurul fatwa bitaghayyuril azmina wal amkina wan niyya wal awaid kama qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi yang namanya fatwa, hukum fikih itu dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, waktu dan juga kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya, ini adalah fikih. Nah, selanjutnya ketika fikih itu masuk ke Nusantara, kita pahami dulu nih, apa itu Nusantara Raya. Karena ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena jiran kita, tetangga kita Malaysia, Singapura sampai ke Thailand Selatan pun mengklaim itu adalah Nusantara. Ya, Nusantara ini adalah dari bahasa Sanskerta, dari kata Nusa yang berarti pulau dan juga antara. Artinya berarti pulau-pulau yang berada di antara. Ya, itu juga bisa makna seperti itu. Atau bisa juga disebutnya itu dengan apa? Antara ataupun Nusantara atau antaranya itu adalah pulau-pulau yang berada di antara Asia dengan Australia gitu ya. Jadi antara mungkin benua Asia dengan benua Australia itu udah paham lah semuanya ya. Nah, sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutnya dengan sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ini dia lebih spesifik karena sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Nusantara. Tapi ya di Malaysia sendiri dalam Kamus Dewan Malaysia menyebutnya bahwa Nusantara itu adalah kepulauan Melayu ya. Kenusantaraan hal yang berkaitan dengan Nusantara berpegang teguh pada asas kebersamaan untuk mempertahankan sifat Nusantara yang asasi. Berarti kata Nusantara ini juga digunakan di Malaysia untuk menunjuk kepada kepulauan Melayu. Oke, nah ya kalau kita boleh sekarang itu kalau kita bisa extend, kita luaskan berarti Nusantara itu adalah wilayah Asia Tenggara yang berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta berada di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik atau sekarang Samudra Indonesia ya. Nah itu pokoknya itu adalah Nusantara. Tetapi berbeda dengan di awalnya
makna sebelumnya, karena kita pahami bahwa Nusantara ini digunakan pada masanya Majapahit, sehingga kita perlu paham pemahaman Nusantara pada masa Majapahit itu sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena Majapahit dengan konteks kultur yang sangat kuat, mereka itu membagi tiga wilayah. Yang pertama adalah wilayah Negara Agung, yaitu ini adalah wilayah yang berada di sekitar ibu kota kerajaan. Kemudian mancanegara, ini adalah yang berada di luar Pulau Jawa itu sendiri, ya. Misalnya tadi ada Madura, kemudian Bali, itu juga masuk ke dalam mancanegara. Demikian juga Lampung, Palembang, ya, kemudian Borneo, Celebes sampai ke Papua, itu adalah mancanegara. Sedangkan Nusantara itu adalah pulau lain di luar Jawa, ya, yaitu daerah di luar pengaruh budaya, ya, yang dari budaya Jawa, tetapi masih diklaim sebagai negara atau sebagai daerah taklukkan, ya, yang para penguasanya pada masa itu membayar upeti. Ya, jadi sebenarnya Nusantara ini bukan Pulau Jawa malah sebenarnya gitu ya, tapi justru yang berada di luar Pulau Jawa gitu ya, di luar Pulau Jawa yang dia itu tidak terpengaruh oleh budaya dari Jawa gitu ya, di luar pengaruh dari budaya Jawa, karena memang Jawa sentris lah kalau Majapahit gitu ya. Ini sebenarnya untuk meyakinkan saja bahwa pemahaman sebuah istilah dia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi kalau kita bilang Nusantara sekarang itu ya dalam konteks Indonesia berarti ya hanya Indonesia saja gitu ya. Tapi kalau dalam konteks yang luas, Malaysia juga menggunakannya, kemudian Thailand Selatan juga menggunakannya, sampai Filipina juga menggunakannya, kemudian Singapura juga of course pasti dia juga menggunakan istilah Nusantara gitu ya. Tetapi pada masa lalu sebenarnya Nusantara itu justru yang ada di luar dari Pulau Jawa yang tidak terkena pengaruh dari budaya budaya Jawa. But overall semuanya bahwa Nusantara itu yang kita pahami sekarang ini adalah ya wilayah-wilayah yang berada di Southeast Asia, khususnya Indonesia, masuk dalam wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, dan juga Filipina. Ini kita mau mendudukkan agar ketika saya bicara tentang fikih, the living fikih ya di Nusantara, maknanya adalah berarti implementasi ataupun praktek dari fikih ya yang ada di wilayah Nusantara. Ya minimal tadi ada beberapa negara. Oh tadi Brunei Darussalam tidak saya sebutkan ya, tapi masuk juga itu ya. Oke, ini adalah Nusantara. Nah, terkait dengan Nusantara juga ini dikuatkan ya, kita ingat sedikit tentang sejarah nih, karena saya suka sejarah kebetulan gitu ya. Ini perkataan dari Gajah Mada yang menyebutkan lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sama na isun amukti palapa. Nah, ini berarti Ya, menunjukkan susah bahwa banget sih. Lu tekad sholat dulu, kamu jam berapa ini? dari Ini sini. siapa? Tekad dari Gajah Mada ya untuk menguasai wilayah Nusantara. Artinya wilayah yang berada di luar pengaruh dari Jawa dan juga dari luar Pulau Jawa. Oke, saya rasa ini paham semuanya agar bisa dipahami. Berikutnya, ketika bicara tentang kita masuk ke the living fikih ya. Jadi kita pahami the living fikih ini pada asalnya dia adalah pengembangan dari ya yang disebut dengan studi the living Quran dan juga the living hadis ya. Dalam studi akademik ya di ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis itu sudah berkembang lama yang disebut dengan apa? The living Quran dan juga the living hadis. Jadi bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat ya, khususnya yang ada di ya komunitas-komunitas tertentu. For example, misalnya contoh ya, ketika saya melakukan penelitian di Baduy sana, ya masyarakat di sana ketika kita itu berjalan kemudian duduk di depan rumahnya itu biasanya ada dipan-dipan gitu ya, ada teras lah dan kita bisa duduk di situ, selalunya pasti bisa dipastikan ketika kita duduk di situ pasti ya yang punya rumahnya itu pasti akan mengeluarkan air minum, biasanya adalah air teh dengan gelasnya. Nah, ini kan adalah satu dari the living hadis di mana dalam sebuah dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrimu doifahu.
Ya, tidak beriman di antara kalian artinya iman kalian layak milu imanan, tidak sempurna imannya sampai kalian itu apa? Menghormati tamunya. Salah satu bentuk menghormati tamu itu adalah memberikan air minum. Ya, walaupun dia hanya mampir saja sebenarnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan apa? The living hadis. The living Quran tadi juga bagaimana ketika kita dengan corak Bhinneka Tunggal Ika itu adalah implementasi tadi dari surat Al-Hujurat, ya, lita'arofu, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap dalam satu kesatuan. Ini menjadi hal penting. Oke, jadi kita dudukan pertama dulu bahwa yang namanya The Living Fikih itu adalah pengembangan dari studi The Living Quran dan juga The Living Hadis. Ya, secara etimologi bahasa bahwa The Living itu adalah sesuatu yang ada dan hidup di masyarakat. Ya, bisa berupa adat dan juga budaya dan kebiasaan, ya, dan kebiasaan. Misalnya ini bukan hanya di Nusantara ya, misalnya saja di Cina misalnya, perempuan-perempuan Cina itu mereka selalu memakai pakaian yang panjang gitu ya, yang panjang yang menutup aurat gitu ya. Demikian juga saya lihat beberapa di Jepang juga sama pada masa lalu, kemudian juga di Eropa pun sama gitu ya. Nah, tapi kemudian banyak sekali perubahan-perubahan itu. Jadi sesuatu yang ada di masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat walaupun mereka tidak tahu terkait dengan ini apakah Al-Quran atau hadis atau fikih, itu muncul dari memang tradisi yang ada di masyarakat. Nah, kemudian secara keilmuan juga secara akademik bahwa The Living Fikih ini juga merupakan lanjutan dari studi untuk sosio hukum atau sosiologi hukum dan juga sosio antropologi. Ya, ini digunakan apa? Untuk mencari sebuah kebenaran, ya, dengan menggunakan interdisipliner dan juga multidisipliner. Ya, ini perkembangan dari sebuah ilmu pengetahuan di mana ketika sebuah permasalahan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan one approach ataupun single approach, ya, tetapi menggunakan multi approach. Ya, kita ketika misalnya mahasiswa itu membuat skripsi, tesis atau disertasi ataupun dosen itu membuat sebuah penelitian, ya pastinya selalu ada batasan masalah. Kenapa? Karena ketika kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu tidak hanya bisa menggunakan satu pendekatan, satu metode saja. Makanya setelah ada kuantitatif, kemudian ada kualitatif, kemudian ada mixed method. Itu adalah bagian, ya, perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sebuah kebenaran itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Sehingga pembahasan tentang fikih tidak hanya menggunakan normatif legal studies, tetapi juga menggunakan apa? Empirical dan juga social legal studies. Nah, salah satunya adalah sosio hukum dan juga sosio antropologi, yaitu memahami, ya, the living law yang ada di masyarakat dengan interdisipliner ataupun multidisipliner, ya. Nah, kemudian dari sini tujuannya apa? Untuk menghindari adanya bias, ya, bias dan juga dikotomi hegemonik antar disiplin ilmu bidang studi yang berbeda, ya. Sekarang kalau menurut saya eranya memang interkoneksi dan juga interrelasi. Makanya ketika kita misalnya di sini ada Ibu Dr. Sulistiawati membahas tentang wakaf, saya yakin nih riset-riset tentang wakaf, ya, pasti berbicara juga tentang kuantitatif. Padahal, as we know, the quantitative with our base from positivistic paradigm is not from Islamic civilization. Tapi kita menggunakannya juga. Mungkin Ibu Dr. Ida juga kalau di manajemen SDM, kebetulan kami punya konsultan juga di HRD Syariah, jadi menggunakan bagaimana pendekatan manajemen SDM, kami menyebutnya dengan SDI, sumber daya insani, based from Islamic belief misalnya, gitu ya. Mulai dari Ya, siap. recruitment and selection-nya, kemudian juga ada mungkin untuk apa uji syariahnya gitu ya, tes syariahnya, ya, kemudian sampai compensation and benefit-nya juga based from Islam gitu ya, kemudian juga industrial relation-nya, apalagi leadership-nya gitu ya, semuanya itu dengan pendekatan. Jadi untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan gitu ya, memperkaya dari ilmu pengetahuan. Saya sempat membuat sebuah tulisan juga buku terkait dengan bagaimana kalau di Cina itu ada strategi memenangkan bisnis itu dengan apa? Dengan
teori perang gitu ya, dengan teori perang tuh saya baca bukunya itu. Nah, kalau dalam Islam saya juga kemarin sempat juga bagaimana memenangkan bisnis ataupun kompetisi itu dengan teori perang Badar, teori perang Khandaq, teori perang Ahzab misalnya gitu ya. Nah, itu juga sangat dikembangkan karena ilmu itu memang terus berkembang. Nah, jadi agar tidak ada hegemoni, oh misalnya ini manajemen SDM ini pakainya kuantitatif terus. Kalau kita di ekonomi ya, ekonomi itu kesannya itu kuantitatif terus gitu ya. Padahal enggak gitu, enggak hanya itu ya. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa mix method, bahkan mungkin bisa nanti kalau saya mengembangkan untuk Islamic research approach gitu ya. Nah, dengan teman juga yang di USM Malaysia di ISDEF itu mengembangkan juga untuk bagaimana tasawur Islam itu menjadi satu riset metodologi yang baku gitu ya. Oke, berarti secara terminologi kita juga boleh menggunakan the living fikih itu sebagai model penelitian dengan pendekatan sosio-antropologi dalam mengkaji fikih Islam. Ya gitu. Jadi ini sebenarnya ada yang sifatnya mungkin seperti melangit gitu ya, tapi nanti ada yang membuminya justru base-nya, dasarnya itu justru malah di masyarakat itu sendiri, di grassroots misalnya. Ya, masyarakat ini apalagi di bulan puasa nih ya tadi ada sekarang udah banyak yang ngabuburit gitu ya, ada takjil gitu ya, ada kalau di wilayah-wilayah yang komunitas agak pedalaman itu ada ngalikur gitu, ada ngelikuran gitu ya, nanti lebaran juga itu adalah bagian dari the living fikih gitu ya. Jadi kebiasaan adat tradisi yang terkait dengan hukum ya di ahkamul khamsah itu ya, tapi kemudian apa tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah gitu ya, tidak bertentangan dengan nas yang qot'i gitu ya. Nah, itu jadi hal yang menarik. Oke, the living fikih di Nusantara berarti kita bicara tentang fikih Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Nusantara. Nah, seperti itu. Jelas ya. Nah, ini the living fikih. Jadi, studinya sebenarnya berangkatnya dari atas sekali itu bicara tentang the living religion. Sebenarnya namanya religion ya living ya. Namanya agama ya pasti memang dipraktekkan. Tapi kan beda-beda gitu ya. Kalau kita katanya kalau di dalam hadis itu dikatakan satak tariku ummati ala salah wasabaina firqoh katanya. Umat Islam ini nanti ada 73 golongan gitu ya. Masing-masing ini beda gitu ya. Nah, itu adalah the living Islam gitu. Jadi Islam yang ada misalnya riset saya di Kamboja, misalnya di Kamboja itu di kalangan Muslim Cham itu mereka itu ya nggak sholat, nggak puasa gitu karena yang sholat itu adalah imamnya. Ya, tokoh-tokohnya sholat, kemudian tokoh-tokohnya puasa, tapi masyarakatnya itu di komunitas tertentu ya tidak semuanya gitu ya. Itu mereka tidak puasa, tidak sholat gitu ya. Nah ini mungkin sama, mohon maaf, mungkin ada yang kalau dalam teori Clifford Geertz itu ada santri, priayi, ada abangan gitu kan ya. Kalau abangan itu ya pasti dia memang kebanyakan itu tidak puasa gitu ya, kebanyakan tapi nggak semuanya gitu ya. Nah santri ya pasti ininya, ya priayi ya biaya ada banyak juga yang priayi yang santri nih. Kayaknya suatu kali ini priayi tapi santri nih ya. Ibu Haja Ida juga kayak priayi santri gitu ya, masya Allah. Nah jadi the living religion kemudian dikembangkan lagi menjadi the living Quran, kemudian the living hadis, kemudian the living fikih. Ya, jadi living fikih itu adalah bagaimana implementasi praktek dari fikih Islam. Tadi fikih Islam itu adalah apa? Fikih Islam itu adalah produk hasil penetapan hukum oleh mujtahid yang sifatnya itu dinamis, yang sifatnya itu dhonni. Nah, dari dhonni ini sebenarnya kita bisa lebih apa ya? Kita bisa akan memunculkan rasa toleransi yang tinggi ya. Jadi masyarakat muslim kita alhamdulillah nih sudah dewasa ya, sudah mulai memahami the living fikih dan juga masalah fikih itu sendiri sehingga ya mereka yang Jumat adzannya satu kali, dua kali, no problem, no hal gitu ya. Mungkin sekarang yang tarawihnya ada yang 11, ada yang 23, silahkan sampai 40 sampai 100 pun silahkan juga gitu ya. Karena memang nasnya itu jelas itu adalah bagian dari fikih yang mau 11, mau 23 itu dipersilahkan dan dibolehkan dalam Islam gitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya gitu ya. Tinggal nanti kita bicarakan mungkin masalah-masalah yang mungkin ada sifatnya itu adalah ijtihadiyah. Nah, kita lanjutkan. Jadi the living fikih ya rumusan filosofisnya itu adalah berangkat dari dimensi ontologinya, kemudian epistemologinya dan juga aksiologinya. Berarti ketika kita bicara tentang fikih, kita bicara tentang fikih as a science. Walaupun salah kayak science ya. Fikih sebagai sebuah ilmu
Ya bahasa Indonesia ilmu pengetahuan lah ya. Jadi fikih sebagai sebuah ilmu ya, sebagai ilmu pengetahuan, ilmu fikih itu adalah tadi al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Itu sebagai ilmu ya. Nah, fikih itu sendiri adalah derivatif ya, turunan dari hukum Islam. Ya, jadi kalau dalam kajian hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah syariah, dia itu qat'i dan baku dan tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah fikih, yang dia itu dinamis, yang dia itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Yang ketiga itu adalah konun terkait dengan apa? Perundang-undangan yang memiliki dimensi syariah yang sifatnya itu adalah memaksa kalau sebuah undang-undang tentu saja. Ya, for example, contohnya adalah begini, sholat. Sholat itu adalah syariat, wajib sholat ya, yang 5 tentu saja ya. Tetapi kemudian ya gerakan sholat misalnya ada yang takbirnya itu mengangkat tangan sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai ke telinga misalnya, itu adalah fikih. Bahkan ada yang tidak mengangkat tangan, boleh juga gitu ya. Nah, demikian juga ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadaihi ala sadri. Ya, sebuah riwayat menyatakan sahabat itu melihat Nabi SAW itu sholat dan meletakkan doa yadaihi, meletakkan kedua tangannya ala sodri, di dadanya. Nah, ini pemahaman dada itu yang mana? Ya, apakah dada itu perut itu termasuk bagian dari dada, apakah sampai di atas dan sebagainya, itu adalah fikih. Ya, jadi harus dipahami. Oh, ini masalah fikih. Jadi jangan terlalu diperdebatkan gitu ya, diperdebatkan, itu masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Nah, kemudian fikih tadi sebagai sebuah produk itu adalah pedoman praktis ibadah dan juga muamalah. Ya, nanti kalau fatwa misalnya, kalau terkait dengan muamalah ini fatwa DSN MUI itu masuk ke dalam fikih. Nah, nanti mungkin kita boleh menyebut bahwa fatwa DSN MUI itu adalah fikih Indonesia atau fikih Nusantara. Ya, itu fikihnya, fatwanya. Tapi kalau base-nya adalah apa yang ada di masyarakat, itu adalah the living fikih. Ya, dalam pertanian misalnya gitu ya. Jadi dalam pertanian itu misalnya kalau di tempat saya itu kalau nanam padi itu ada yang namanya itu maro, ya, ada yang namanya mertelu gitu ya. Itu adalah the living fikih yang dalam Islam itu diperbolehkan karena tadi berlaku juga al aslu fil muamalati al ibahah. Asal dari muamalah transaksi bisnis ekonomi itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi fikih sebagai pedoman, ya, kemudian fikih sebagai hasil ijtihad mujtahid, dia adalah produknya, ini adalah aksiologinya, ya. Jadi tadi kalau ilmu pengetahuan itu adalah dari sisi epistemologinya, ya, kemudian kalau pedoman praktisnya itu adalah juga aksiologinya, hasil ijtihad itu adalah aksiologinya, sementara elaborasi dari dalil hukum itu nanti terkait dengan apa? Ontologinya atau metodologinya. Ya, metodologinya. For example, contohnya begini. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, jika kalian berdiri hendak sholat, maka ya famsahu biruusikum. Sebelumnya ya, maka hendaklah apa? Membasuh ya tangannya, kemudian kakinya, kemudian wamsahu biruusikum, dan hendaknya kalian itu mengusap dengan ruus, kepala-kepala kalian. Ya, mengusap sebagian, ada mengatakan bi di situ adalah sebagian, ada yang lagi mengatakan semuanya. Makanya kalau dalam buku ini ada yang hanya mencipratkan atau membasuh bagian ubun-ubunnya, bagian depan kepala. Ada juga yang sampai ke belakang. Nah, itu adalah fikih dalam sholat ya. Dalam puasa saum tadi misalnya ada ru'yah, ada hisab gitu ya, dan sebagainya, mungkin ada imsak juga gitu ya. Pokoknya banyak lah gitu ya. Itu dalam masalah fikih. Jadi fikih itu sisi ontologi, epistemologi, aksiologinya itu ada sebagai ilmu pengetahuan, sebagai derivatif dari Islamic law, sebagai pedoman praktis ibadah, sebagai hasil ijtihad dan juga elaborasi atau metodologi ya dalam ilmu hukum Islam. Nah, kemudian jadi pembentukan dari the living fikih itu adalah dari fikih Islam. Ya, saya udah ulang-ulang, saya sudah paham apa itu dimaksud dengan fikih Islam, dimensi hukum dalam Islam.
boleh lah gitu ya, karena agak debatable ketika bicara tentang hukum Islam itu ya tiga itu ya, hukum Islam itu ya tiga, syariah, syariah, kemudian fikih dan konun ya. Jadi ada fikih Islam yang kemudian dia melebur ya dalam sebuah adat dan tradisi di masyarakat, kemudian muncullah yang disebut dengan apa, the living fikih gitu ya. Nah ini jadi fikih Islam kemudian melebur atau bersama-sama atau menjadi satu dengan adat dan budaya kemudian menjadi the living fikih. Misalnya kalau di Lombok itu ada hari raya ketupat misalnya ya, di hari yang ke-8 ya, hari ke-7 ke-8 karena setelah saum, setelah puasa Syawal gitu, 6 ya, hari ke-7 ya. Nah, itu adalah ya di situ ada unsur adatnya, ketupatnya juga perayaannya, tapi ada unsur fikihnya juga yaitu saum atau puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal setelah hari pertama. Nah, itu kan sudah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Ya, kemudian dulu juga saya ingat sekali nih waktu kecil itu ya. Jadi sebelum Ramadan itu biasanya ngasih makanan ya ke ini, atau sebelum Lebaran juga biasanya itu ya, ngasih makanan ke orang yang lebih tua. Kemudian kita yang apa, anak kecil itu biasanya dikasih uang biasanya gitu ya. Sekarang berubah menjadi angpau gitu ya. Ya ini sih ya agak sedikit beda tapi ya mirip-mirip lah gitu ya, angpau, atau mungkin ya sekarang orang nyebutnya itu dengan apa, THR apalah gitu ya. Tapi jangan sampai meminta-minta ya, jangan juga kita dibiasakan anak-anak kita itu untuk meminta-minta angpau dan juga amplop dan sebagainya, salam tempel lah bilangnya gitu ya. Kayak ini the living picking, kemudian ini ruang lingkupnya. Jadi kalau nanya berarti Pak, living fikih itu apa saja Pak? Oh banyak. Jadi semua dimensi dari apa, dari fikih itu sendiri yang ada di masyarakat. HKI, hukum keluarga Islam, fikih siasah, politik, kemudian muamalah al-maliyah, ekonomi dan bisnis syariah, kemudian juga etika, ritual budaya, kemudian juga jinayah, criminal law, kemudian juga mukoron al-madahib ya, perbandingan madhab agama gitu ya. Nah perbandingan madhab tentu saya di sini. Nah ini adalah bagian dari contoh-contoh apa, ruang lingkup dalam the living fikihnya. Contohnya misal ini fikih siasah ya. Jadi cinta tanah air, makanya ada riwayat hubul waton minal iman. Ini yang teman-teman di ulumul hadis di takhrij nih. Apakah hadis tentang hubul waton minal iman itu adalah hadis atau hanya perkataan, apa ya, perkataan yang baik lah gitu ya, perkataan yang baik saja misalnya. Demikian juga mungkin kalau kita mengenal ada an-nadhafatul minal iman gitu ya. Ini kebersihan sebagian dari iman, benar sih gitu. Tapi kalau kita menyebutnya ini adalah dari Nabi, perlu hati-hati. Kenapa? Karena di hadis yang lainnya beliau pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa saja yang ya menyatakan, mengklaim ya dariku, perkataanku ya dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyiapkan dirinya di duduk di neraka. Maksudnya adalah ya kalau ada sebuah perkataan tetapi itu bukan dari Nabi, tapi kita mengatakan itu dari Nabi, maka itu adalah dosa besar dan diancam dengan neraka. Ya, jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai an-nadhafatul minal iman misalnya ini dari Nabi. Kemana, ada buktinya atau tidak? Perlu dipelajari dulu. Ya, kemudian tadi misalnya, oh yang cukup terkenal juga misalnya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ataupun walaupun hingga ke negeri Cina. Ini riwayatnya yang boleh saya pastikan itu tidak ada gitu ya. Tapi bukan berarti juga kita merendahkan Cina, tidak, bukan gitu, bahwa Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Man kadzdzaba alayya, ya siapa saja yang berdusta atasku ya, mengatakan sebuah perkataan tapi itu adalah bukan perkataan Nabi, falyatabawa maq'adahu minan. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Nah, tapi kemudian ada, oh itu adalah kata-kata bijak, hubul waton minal iman. Bijak itu bagus, ya diterima di dalam Islam, boleh gitu ya. Boleh. An-nadhafatul minal iman itu juga jelas, ya jelas sekali. Tapi menyatakan itu adalah perkataan Nabi, nah ini yang terancam. Utlubul ilma walau bisin, ya kita bolehlah belajar ke Cina, ke Rusia, ya kemudian ke Eropa, nggak ada masalah. Tapi kalau menyatakan itu adalah perkataan Nabi, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ada cinta tanah air dalam Islam juga jelas sangat boleh sekali dan dianjurkan. Ya kalau kita nggak cinta tanah air, siapa yang istilahnya itu mengusir para penjajah?
ya jelas orang Islam gitu ya, karena mereka kecintaannya terhadap tanah air. Kemudian sistem pemerintahan, sekarang kita menerima republik, kemudian juga general election, ya pemilihan umum, itu sesuatu yang memang ya dalam Islam tidak ada ininya, tapi itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian juga trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya demokrasi Pancasila gitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang menolak ya mungkin itu adalah pendapat, balik lagi ke fikih. Termasuk juga musyawarah wa amruhum syuro bainahum. Walaupun kita tahu beda antara syuro dengan musyawarah, tapi kurang lebihnya kita juga menerima sebuah musyawarah. Ya, ini dalam bidang fikih siasa. Yang berikutnya adalah dalam hal hukum keluarga Islam, banyak sekali ya the living fikih yang ada di masyarakat. Mulai dari batas usia pernikahan, ya mau tidak mau nih gitu ya. Jadi masyarakat itu dan itu memang berjalan gitu ya. Kalaupun dulu itu nggak boleh, dulu itu masih banyak dilarang, lama-lama sekarang pernikahan rata-rata di atas 18 tahun gitu ya. Jarang yang 14, kecuali mungkin ya di wilayah-wilayah tertentu ya. Batas usia pernikahan, kemudian rukun dan syarat pernikahan, kemudian pencatatan pernikahan. Kenapa sih nikah itu harus dicatat? Ya itu salah satu dari implementasi misalnya Hibdun Nasl. Ya kemudian itu juga adalah melindungi wanita, melindungi perempuan gitu ya, agar tidak didolimi gitu ya. Itu bagian dari kenapa harus ada pencatatan pernikahan di KUA. Di ayatnya tidak ada, di Al-Qur'annya ya tidak ada, di hadisnya tidak ada, tapi itu mengandung unsur maslahat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa intisari dari hukum Islam itu adalah maslahat. Sehingga setiap yang ada maslahatnya di sana itu adalah bagian dari hukum Islam. For example, contohnya nih, Ibu dan Bapak sekalian yang biasa mungkin di jalan nih ya, pergi ke kantor, pergi ke kampus, pergi kerja, ke pasar, selalu melihat ada lampu merah. Pertanyaannya, apakah lampu merah itu syar'i? Apakah lampu merah itu islami? Ya, maka merujuk kepada intisari dari Islam, hukum Islam yang maslahat, maka lampu merah itu sangat syar'i, sangat islami. Kenapa? Karena dia hibdun nafas, menjaga dari kecelakaan dan juga melindungi, menjaga, melestarikan dari nyawa manusia. Kalau tidak ada lampu merah, pasti orang itu akan rebutan dan bisa jadi terjadi kecelakaan, tabrakan, dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi lampu merah itu juga bagian dari the living fikih in Indonesia. Nah, itu ya. Oke, kemudian juga mahar dan seserahan ya, kami di Sunda seserahannya itu jelas sekali, termasuk juga mohon maaf poligami misalnya gitu ya. Poligami kan maksudnya itu diatur kan ya. Diatur kan, diatur maksudnya kalau diatur dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 4. Kalau dalam negara itu wajib ada persetujuan dari istri, kemudian juga mungkin dilihat oleh hakim dulu apakah dia mampu atau tidak secara nafkah dan lain sebagainya. Pengaturannya bukan hukumnya. Kalau hukumnya kan jelas, yaitu ya boleh gitu ya. Hak asuh anak juga hadonah. Kemudian pembagian waris ini, yang paling banyak biasanya itu ya. Jadi apa ya? Misalnya gono gini. Saya sendiri nih, saya pribadi gitu ya, ketika misalnya bukan misalnya ya, ketika saya menikah dengan istri nih ya, saya menikah nih. Kemudian ketika sebelum menikah saya tuh nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya ya kendaraan gitu ya. Tapi kemudian alhamdulillah ketika saya menikah, kemudian saya punya kendaraan, saya punya rumah. Nah kemudian ketika saya punya rumah, saya nggak egois gitu ya. Saya nggak egois mengatakan ini rumah saya bukan rumah istri saya gitu, tidak. Tapi saya mengatakan ya ini rumah kita gitu. Ini rumah kita. Ada bagian dari istri, ada bagian dari suami. Gitu ya. Sehingga kemudian ya apa? Walaupun dalam Islam itu ada haknya masing-masing, tapi kalau di masyarakat kita sendiri ya memang seperti itu, bahwa ini yang milik kita bersama, sehingga ya mungkin terlalu tekstual ketika menyebut bahwasanya misalnya tidak ada harta gono gini misalnya gitu ya, tapi adalah ada harta syirkah atau harta bersama di situ ya. Kemudian ada wasiat, kemudian juga wakaf keluarga. Nah, ini bagian-bagian termasuk yang lainnya masih banyak nih ya, terkait dengan hukum keluarga, tentang penyusuan ya, kemudian juga tentang misalnya bagaimana untuk misalnya bayi tabung ya, kemudian sebagainya, banyak lah ya. Nah perbandingan madhab ini biasa terkait dengan fikih ibadah, fikih muamalah, dan juga fikih kontemporer. Kayaknya waktunya udah mau habis kali ini ya. Satu lagi terakhir ini perbincangan ini ya, jadi dalam bidang muamalah dan Ya. ekonomi syariah ini juga
banyak sekali masalah-masalah yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah living fikih di Indonesia. Adat dan kebudayaan perayaan mau haji, akikah, tahlilan, adat istiadat, tradisi baru yang muncul itu merupakan bagian dari the living fikih yang mungkin sekali kita bisa pahami, kemudian kita bisa berikan satu keputusan hukum dan juga bisa lebih toleran, bisa lebih tasamu sehingga kita lebih open mindset juga, kita lebih dewasa, kita bisa lebih menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa. Silakan. Subhanallah, bagus banget ya pemahaman The Living Fikih Islam Nusantara. Jujur saya juga kurang ini ya mengetahuinya. Tapi alhamdulillah, jadi ada apa? Ada tambahan ini Pak Ustadz ya, Dokter Abdul Misna, bahwa fikih dan apa namanya syariah ini sama-sama kesamaan ya, memiliki kesamaan yaitu sama-sama peraturan bersumber dari syariat Islam yaitu untuk mengatur kehidupan manusia dan alam dari Sabang sampai Merauke Nusantara ya seluruhnya tapi terutama Nusantara ya Pak Ustadz ya. Oke, untuk mengingat waktu nanti mungkin ada ini ya Q&A, question tanya jawab. Mungkin nanti bagi yang pertanyaan yang bagus ya Pak Ustadz nanti ada hadiah GoPay dari saya. Oh, Masya Alhamdulillah Allah, luar biasa nih. untuk empat ya, Ya, untuk empat orang luar untuk biasa ini takjil sedekah lumayan. Ramadan ya, Masya Nanti Allah. saya Itu akan the kirim. living fikih juga itu, the living fikih. Alhamdulillah masing-masing. Iya, alhamdulillah. Tapi sudah ada dua nih, saya minta empat pertanyaan masing-masing 25.000. Ini ada dari mana nih? Pandeglang ya ternyata. Yang pertama ya, tapi ada pertanyaannya banyak. Dari pertama ada Aan Iskandar dari Pandeglang. Ya, Pertanyaannya betul. begini Pak Ustadz, apakah ada perbedaan antara hukum syariat dengan apa nih? Gonun Konun. Islam? Ya, Mm-mm. gonun ya. Mm. Lalu yang kedua, bolehkah kita mengambil satu mahzab, mahjab di satu masalah dan bermahjab lain di lain masalah? Lalu yang ketiga, Mm. kalau ada ide atau idea ya, sebut Mm. ide Nusantara Raya, mengapa tidak sekalian saja khalifah apa di Asia Tenggara misalnya? Wih, luar Ya, monggo Pak Ustadz. biasa. Ya, Satu dulu. terima kasih Silakan, Kang Pak Ustadz. Aan Iskandar ya, menarik nih dari Iya, Pandeglang nih. Ya, pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan antara hukum syara dengan konun Islami? Ya, tadi saya sebutkan ya. bahwa hukum Islam, Islamic law, ya berdasarkan bentuknya itu ada tiga. Yang pertama adalah syariah atau hukum syara, yang kedua adalah fikih, ya, yang ketiga itu adalah konun, ya. Hukum syara atau syariat itu adalah hukum Islam yang sudah qot'i, yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah secara qot'i, la roiba fih, tidak ada keraguan, tidak ada other interpretation, ya tidak ada interpretasi lainnya. Itu syariah. Jelas dia sudah qot'i, nggak bisa diganggu gugat. Ya, sementara tadi fikih dinamis. Nah, konun ya, konun ini sebenarnya kajian yang sebenarnya cukup lama ya, di Turki itu sudah dibahas tentang konunnya. Makanya ada salah satu pemimpin di Turki Utsmani itu namanya Sulaiman Al-Qanuni ya. Sulaiman Al-Qanuni ini karena beliau yang menyusun terkait dengan konun. Jadi konun ini kalau kita boleh terjemahkan menjadi perundang-undangan di negara modern yang berbasis syariah. Itu ya. Nah, berbedanya apa? Kalau syar'i atau hukum syara itu qot'i dan wajib diikuti oleh semua umat Islam tanpa melihat negara, tanpa melihat wilayah. Sementara kalau konun itu adalah peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang resmi yang memiliki dimensi syariah, dimensi Islam, dimensi maslahat yang sifatnya terbatas pada wilayahnya tertentu saja. Sehingga sifatnya juga sama, memaksa, tetapi memaksanya itu adalah memaksa hanya wilayah tertentu saja. Dan ini adalah sebenarnya sifatnya itu dia sama dengan fikih, artinya hasil dari ijtihad seorang
misalnya atau hasilnya seorang atau hasil dari istihad pemerintah atau seorang pemimpin di suatu wilayah tertentu. Misalnya nih, ya, kalau di Indonesia ini misalnya pemerintah kita mewajibkan kita wajib militer misalnya, ya, atau mungkin wajib ini berjuang misalnya gitu ya, kan di Korea terus wilayah lainnya di Singapura juga ada national services kan ya, NS gitu kan ya, itu wajib. Di Indonesia alhamdulillah nggak ada nih ya gitu. Kalau ada berarti itu adalah konun. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah memang untuk kemaslahatan dan juga nanti mungkin untuk membela negara gitu ya, membela negara gitu ya. Nah, itu adalah konun. Jadi konun itu sifatnya dia lebih terbatas pada wilayah atau pada negara tertentu. Konon. Nah, di Indonesia ini yang disebutkan konon itu sebenarnya bukan hanya di Aceh, ya, bukan hanya di Aceh, tapi dalam makna yang lebih luas, undang-undang manajemen pengelolaan zakat, ya, itu adalah konon, undang-undang perbankan syariah itu adalah konon, undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu adalah konon, tentang agraria dan perwakafan itu juga adalah konun. Jadi kita bisa luaskan itu adalah kajian dari disiplin ilmu hukum Islam. Ya, oke. Yang berikutnya menarik nih. Ide Nusantara Raya mengapa tidak sekali saja khilafah di Asia Tenggara? Ya, ini ada dua disiplin ilmu yang berbeda. Ya, pertama adalah disiplin ilmu antropologi. Ya, jadi Nusantara Raya ini bukan sebagai sebuah statement ataupun sebuah title dari sebuah government kepemimpinan dan pemerintahan, tapi lebih kepada antropologi atau entitas dari budaya, ya, entitas dari wilayah, sehingga bukan bicara tentang kekhalifahan, ya, karena kalau khilafah itu mestinya bukan satu wilayah terpencil, bukan terpencil ya, maaf, bukan satu wilayah kecil, tapi dia adalah menyeluruh, dan itu biasa nanti khilafatul uzma itu adalah di akhir zaman yang keseluruhan wilayah, jadi tidak parsial gitu ya, tidak parsial ya, sehingga kemudian ya konteksnya berbeda. Nusantara Raya itu adalah entitas budaya, antropologi dan juga wilayah, ya. Sementara kalau khilafah atau khalifah itu adalah kepemimpinan sifatnya nubuah Islami yang dia membawahi seluruh jagat raya gitu ya. Nah, ini kajiannya tersendiri sehingga berbeda ya. Karena faktanya kita berada pada wilayah Nusantara Raya yang terdiri dari negara-negara modern, dari state modern, negara modern yang ya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Vietnam, kemudian juga Filipina. Nah, itu adalah entitas budaya kultur Nusantara Raya. Ya, sehingga berbeda. Kenapa tidak? Ya, kalau menurut saya belum masanya. Ya, belum masanya. Oke, cukup itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Bu Moderator, Bu Dokter. Oke, terima kasih Pak Ustadz Abdul Dokter. Ada lagi nih pertanyaan yang kedua dari Ibu Mm-mm. Veronica. Mm-mm. Mohon pendapatnya, Bapak, jika ada Ustadz sebagai tokoh agama, eh, tetapi di dalam kehidupannya, di livingnya ini, di masjid maupun di pengajian, mohon maaf, dijadikan mata pencarian semata. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Silakan. Ini menarik nih. Kenapa saya senyum-senyum? Banget. Karena menarik gitu ya. Jadi Berhibur pertama ini. saya jawabnya agak sedikit berbeda lah gitu ya. Jadi kalau ada ustadz atau kiai kemudian mengandalkan dari ya kita sebut saja isi amplop atau transferan sekarang dari aktivitasnya, ini kira-kira yang salah siapa ya? Yang salah siapa kira-kira ya? Ya, dia misalnya jadi imam masjid, ya perlu waktu. Dia marbot masjid, membersihkan masjid, mengeluarkan tenaga dan waktu. Dia juga ceramah, ya mungkin khutbah, memerlukan persiapan waktu juga dan juga waktu ketika khutbahnya. Kapan dia itu untuk misalnya untuk mencari rizki, untuk bekerja, untuk berdagang. Nah, ya, maka dalam hal ini adalah kita ya balance, moderat gitu ya. Ya, dalam artian ketika ya seseorang itu memang betul-betul disibukkan dengan dakwahnya, jadwalnya sehingga tidak ada waktu untuk mencari ilmu, tidak ada waktu untuk mencari rizki, maka itu adalah kewajiban umat, ya kewajiban negara untuk memberikan ya penghidupan kepada dia.
Nah, ini yang pertama nih, agak bertolak belakang ya, Bu Dokter ya. Ya, artinya apa? Jadi ketika seseorang itu dia memang betul-betul waktunya mungkin pagi-pagi ya subuh, mungkin dia setelah imam masjid subuh, kemudian dia ngajar mungkin ada pengajian. Ya, kemudian mungkin siang sedikit dia mungkin ngajar di madrasah. Ya, kemudian mungkin duhur itu ada kegiatan lagi, sampai malam ada pengajian. Ya, dari mana dia memenuhi kebutuhan hidupnya? Apalagi kalau dia itu mungkin punya istri, punya anak, gitu ya. Nah, ini dari sisi eksternal dai-nya. Jadi jawaban secara eksternal dari kita sebut saja tokoh agama itu adalah kewajiban dari umat Islam dan juga negara atau negara dan umat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama ya, misalnya orang yang berjihad misalnya, kan dia nggak sempat untuk cari rizki. Atau mungkin tentara, ya kalau di Indonesia kan berarti TNI, tentara itu kan mereka ya cari rezekinya susah, kan mereka tentara, mereka kan memang tugasnya itu ya, makanya digaji oleh pemerintah. Dan alhamdulillah sih beberapa pemerintah sekarang juga ada beberapa yang ngasih tunjangan untuk guru ngaji gitu ya. Ini jawaban secara eksternal kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab ya. Tapi kemudian secara internal sebagai seorang dai, sebagai seorang tokoh agama ya, tentu saja dia juga harus apa? Harus ya namanya itu isar, ya namanya itu afif ya, ifah. Isar itu mengutamakan orang lain, ya ifah itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai karena dia tokoh agama kemudian tidak bekerja, karena dia tokoh agama kemudian dia tidak berdagang, karena dia tokoh agama kemudian hanya mengandalkan panggilan ceramah atau mungkin juga apa kendurian atau mungkin juga dari infak dari jamaah. Itu secara internal bukan tokoh agama yang baik ya, karena tokoh agama yang baik itu dia ya berdakwah tapi juga dia tidak meminta-minta, apalagi sampai meminta, apalagi ditarget misalnya gitu ya. Ya walaupun nanti kalau saat ditarget misalnya karena ada kebutuhan tertentu mungkin ya bisa saja gitu ya, tapi itu masalah lain. Nah, tapi intinya adalah sebagai seorang tokoh agama dia juga harus ifah. Ifah itu menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai meminta-minta kepada jamaahnya, jangan sampai hanya memakan atau mengambil mata pencaharian itu dari uang jamaah saja, uang umat Islam saja. Dia juga harus bekerja, dia juga harus berdagang dan berusaha. Tapi secara eksternal kita sebagai umat Islam, guru kita misalnya, guru kita mungkin karena sibuk apa, kan kalau ngajar itu bukan cuman istilahnya itu langsung ngajarnya, misalnya nih sedikit ngomong nih ya, saya ketika menyiapkan materi ini kan dari pagi gitu kan ya, dari pagi gitu ya, dari pagi saya ketika ngajar, ketika ada satu momen yang ini harus excellent nih gitu, sehingga saya itu persiapan dari awal itu membuat PowerPoint-nya, cari-cari data dari pagi. Sama juga dosen itu kan SKS itu bukan cuma mengajar di kelas ya, tapi ada masa persiapan untuk ngajar. Nggak mungkin tiba-tiba datang langsung ngajar, ya persiapannya tentu saja kurang. Dan itu artinya sebenarnya hukumnya itu mengambil, nanti Mbak, ini masuk juga pembahasan tentang boleh mengambil ya uang, misalnya tadi khutbah Jumat ya, kemudian juga ceramah ya, mungkin ada kultum gitu ya, itu boleh gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Kalau dia dapat dari situ kemudian dia bisa fokus untuk dakwahnya, ya kenapa tidak gitu ya. Mungkin dia bisa sampai dakwah ke masyarakat pinggiran dan sebagainya itu. Tapi secara internal dai-nya dia juga harus ifah. Jangan sampai meminta-minta ke jamaah, jangan sampai meminta-minta ke umat Islam, jangan sampai juga mengandalkan hanya dari situ saja ya. Nah, ini sebenarnya saya yakin kalau tokoh agama yang baik dan benar, saya yakin tidak seperti itu, tidak hanya mengandalkan dari situ saja, akan tetap usaha. Makanya banyak ya kiai itu buka warung, kemudian juga mungkin bekerja, duduk petani dan sebagainya. Itu jadi gini, implementasi aksiologi dari keimanan seseorang itu, aksiologi dari tokoh keagamaannya itu, dia itu adalah bekerja atau berwirausaha, mencari rizki itu ya, walaupun kecil gitu ya, walaupun kecil. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Veronica Yuni ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Dr. Misno. Panjang lebarnya, jadi kita cukup lebih tahu ya. Jadi seharusnya boleh, cuman tidak terlalu difokuskan, utamakan. Oke, ada lagi ini Pak Ustadz Ya, Dr. siap. Misno. Pak Dokter, ada lagi pertanyaan dari Jafar Alif Ya, bahwa Jabar ya, menyatakan, Jabar ya, Alif ya. oh ya sorry, Jabar, Hmm. Jabar. Jabar Alif, setuju Pak Ustadz bahwa tidak ada apa, tidak ada sabda Nabi dikatakan
dari Nabi itu pendusta. Cuma Hmm. sekarang ada fenomena bahwa mengatakan nazab dari Nabi, tapi sementara dirinya kajian ilmiah tidak dapat dibuktikan dan untuk dites DNA tidak mau. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Silakan Oke, monggo. terima kasih ya. Sebenarnya tidak salah kalau kita itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena saya sendiri Hmm. juga adalah keturunan Nabi juga, gitu Hmm. ya. Tapi Ya. Nabi itu Nabi Adam, gitu ya. Kan di sini kan disebutkan Nabi siapa gitu ya. Jadi semua kita adalah Bani Adam, keturunan Adam. Bunda Farida juga keturunan Nabi Adam juga ya. Hawa, Siti Hawa gitu ya. Oke, ya tapi itu bercanda ya. Nah, yang betul adalah bahwa betul ya tadi kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Mengatakan ini adalah perkataan Nabi itu haram, tidak boleh. Kemudian juga ada mengatakan mungkin ini ya, tadi kan kita nyebutnya dari definisi hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au sifatin. Nah, tiga itu. Jadi berdosa atas Nabi dengan tiga pertama itu dari sisi kaul ucapannya. Gak boleh dusta atas nama Nabi. Ini dari Nabi padahal bukan, tidak boleh. Yang kedua adalah dari sisi afalnya, perbuatannya. Ini perbuatan Nabi, ya padahal tidak, gak boleh. Ya ini yang disebut Nabi itu adalah secara spesifik, secara terminologi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian ketika dia kemudian ternyata ya mengklaim dirinya mengaku keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak mau dites DNA, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian ya kalau dia berdusta itu lebih dusta lagi, ya itu dosa dan hukumnya haram. Nah, tadi kalau bolehnya itu kita mengaku dari keturunan Nabi Adam ya, tapi kalau kita mengaku-ngaku dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh tanpa adanya ya dalil argumentasi bukti yang qot'i, bukti yang kuat gitu ya. Nah, misalnya ada tradisi beberapa jamaah orang-orang Arab itu yang memang punya tradisi itu untuk menghafal nasabnya. Dan sebenarnya sudah sangat clear sekali sampai hari ini nasab Nabi Muhammad SAW, nasabnya jelas ya, keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis lengkap. Silahkan datang ke beberapa habaib yang mereka memang memegang teguh untuk pengakuan nasab ataupun ya nasabnya kepada beliau. Sehingga mengaku kalau tanpa bukti tidak boleh. Itu yang pertama, haram ya hukumnya. Yang kedua, mengaku kalau dengan bukti tujuannya itu untuk apa? Ada yang berikutnya nih. Ya, jadi saya ulang lagi, mengaku tanpa bukti itu haram, dusta. Ya, kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Itu yang pertama. Yang kedua, mengaku dengan bukti tapi tujuannya untuk apa? Ya kalau tujuan itu untuk sombong, ya untuk merasa dirinya itu adalah habaib, adalah keturunan nabi dan sebagainya, itu juga haram juga, tidak boleh juga. Ya, kenapa? Justru misalnya nih keturunan nabi itu tidak boleh, ya keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh untuk memakan apa harta zakat. Ya, jadi kalau ada keturunan Nabi yang masih memakan harta zakat, menerima zakat, baik itu dia sebagai amil gitu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW itu ketika melihat cucunya itu memakan apa kurma zakat, itu langsung diambil lagi dari mulutnya, suruh dikeluarkan. Nggak boleh, karena keluarga Nabi, yang keluarga Nabi, keturunan Nabi itu tidak boleh memakan uang zakat. Nah, itu ya. Nanti ada juga kekhususan lain daripada Ahlul Bait Nabi. Jadi Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi itu adalah keluarga yang memang betul-betul ikhlas, betul-betul tidak menyombongkan nasabnya, kemudian juga tidak merasa ya bangga. Kenapa tadi saya bawakan hadisnya itu lafad lal Arab alal ajam, ya. Tidak ada keutamaan antara Arab dengan ajam. Ya ini mungkin Arab saja, bukan keturunan Nabi gitu ya. Kalau keturunan Nabi selama itu jelas koti, ya koti dalam artian itu runutannya itu jelas, yaitu ya kita perlu hormati karena beliau adalah termasuk dari Ahlul Bait Nabi. Ada beberapa keutamaan dari Ahlul Bait Nabi. Itu ya. Jadi nggak boleh kita mengaku-ngaku dari keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa adanya bukti. Gitu. Oke. Masih Oke, ada Pak lagi? Ustadz. Pak Ustadz, ini tidak ada lagi, cuman ini semakin lama semakin tertarik ya. Jadi Oke. semakin dalam banget, Teman-teman ada Masya yang mau Allah, bertanya mungkin yang ini tabarakallah. dari
langsung Ya, gitu. yang bertanya langsung kebetulan ini baru 3 nih Pak Ustadz, tinggal satu lagi. Ada satu lagi nih ya, Silakan. luar biasa. Iya, Dapat iya, voucher nih, GoPay nih. iya, GoPay lumayan ya, buat takjil. Betul kan? 25.000 langsung saya kirim. Iya, Nanti di WA di iya, grup ya. GoPay-nya 22.000 ya. Ya, Cukup tuh buat ya, tajil. Silakan, ada yang ya mau cukup bertanya? Pak. Siapa Hmm. satu lagi? Boleh di resign, angkat tangan. Resain silakan. Di resign. Halo, ada? Udah siap-siap ini kalau lagi atau lagi war takjil kali ini kayaknya. Iya, iya Pak Ustadz. Lagi Siap buru takjil. takjil kayaknya nih jaga-jaga nih. Heeh. Ya. Jangan lupa ya, apa absennya Absensi. diisi, persensinya ya, persensinya ada di ini ya kolom chat ya, Hmm. langsung di ini. Kayaknya tidak ada nih Pak Ustadz nih. Ya, Ya yakin nih mungkin nggak ada yang ini. Hmm. ya, Kelihatan ya. ya Mungkin kelihatan di tidak di ada nih akun biasanya. di akun YouTube-nya, Ya, di akun YouTube-nya akun di mana YouTube-nya nih? ya bisa lihat ya. Saya belum bisa buka akun YouTube. Tidak ada, Ustaz. Tidak Oke, ada. terima kasih Ustaz Ya, Khalid. Ya, ya Ini udah silakan. sama-sama. habis atau masih ada? Akun YouTube-nya di mana? Kayak gimana akun Tidak ada, YouTube? tidak ada. Tadi belum ini kan. Tidak ada ya. Hmm. Mungkin waktunya nih Pak Ustadz sudah jam berapa nih? Sudah jam 5.15 kita apa melewati 15 menit. Oh, lewat Mungkin juga ya. Dikira sampai 15.30 ini. Saya mau tambah materi jadinya. 5 sudah jam 5.15 menit Pak Ustadz. Mungkin Oke. bisa kita ini apa? Ada yang bertanya? Halo? Coba saya lihat nih ada 2 message. Ada yang resen? Nggak kelihatan di saya. Ya, tidak kelihatan. Saya juga tidak kelihatan, tidak ada angkat tangannya gitu. Seperti galeri bisa. Eh, Galeri. Padahal ini menarik banget, cuman waktunya ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Ini Nanti sebagai kalau kita ini ya, lanjutkan lagi mungkin pertemuan. lain kali bisa diperpanjang di tempat Hmm. lain. Sudah jam 17.15. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak Ustadz. Ya, Eh, betul. Hmm. ya, burung cendrawasih, burung irian. Cukup terima kasih sekian. Eh, saya kembalikan lagi kepada ini ya. Eh, Mana Ustaz ini? Alif ya. Ya, kepada Ibu Sulis sebagai ini community Dari eh, community ini ya. ya, Terima kasih. kurma. Ya, Ya, Allah alam bisawab. Silakan Pak Ustaz Khalid. ya baik. Terima kasih narasumber kita Fadilatul Ustaz Dr. Abdurrahman Misnu atas materi yang Masya Allah mudah-mudahan memberikan insight bagi kita semuanya pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Haja Ida Farida SEMM yang sudah memandu kurma kita seri ke-21 yang Masya Allah Alhamdulillah berjalan baik dan saking asiknya ya, asik menyimak, asik berdiskusi, waktunya lewat 15 menit. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bertambahnya waktu ini juga menambah keberkahan bagi kita semua. Kata Ustadz Dr. Misno, al-barokah hiya ziyadatul khair, ya Masya Allah. bertambahnya kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan amin. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri kurma ke-21 ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok kita berjumpa kembali di jam dan ruang yang sama, kurma sesi ke-22. Insya Allah kita akan membahas tema jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi ya, yang wabarakatuh. udah bertanya kirim di grup ini ya, Ya, apa boleh. kurma, Silakan sahabat tadi yang kurma, bertanya nomor WA-nya kita kirim kirim lagi. nomornya ke nomor WA Syariah Community nanti diteruskan ke Ya, Ibu di sahabat Dr. kurma Haja di Ida WA ya. Farida. Ya, Oke, terima terima kasih kasih Pak Ustadz Dokter. Sarfali, Terima Ibu kasih Dr. ya. Abdullah. Jazakumullah khair. Luar Terima biasa nih. kasih. Jumpa lagi insya Ya, Allah. dadah. Insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat berbuka puasa Waalaikumsalam. semuanya Ya, ya. sama-sama Bu Haja, Bu Ya. Haja. Terima kasih. Izin pamit dulu ya Pak. Baik, Bu baik Dokter Bu Sony. Dokter, silakan. Assalamualaikum. Yang dapat GoPay, yang bertanya tadi tiga-tiganya ya, ada Ya Bapak Aan silakan ya. Iskandar, Ya tiga, kemudian ya di tiga. yang tiga Saya penanya ada tadi foto. karena tidak lebih dari 4, maka tiga-tiganya dipilih. Silakan hubungi nomor Ya, Syariah Community yang ada di grup, nanti akan diteruskan ke di grup ya. nomor Ibu Dokter Hajah Ida Farida. Ya, Oke. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Dokter. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami end meeting. Sampai ketemu besok di jam dan ruang yang sama. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum.